Ya, salam, selamat malam teman-teman. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, sungguh-sungguh boleh memberkati teman-teman semua yang ada di video live ini Tuhan, supaya lewat kebenaran firman-Mu kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Terima kasih Bu Lucy, merasa bersyukur kalau diberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini masih berbau-bau Paskah ya. Jadi di mana seluruh umat Kristen sedunia itu sedang merayakan Paskah. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang satu kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Yuk kita baca bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Bu Lucy akan bacakan. Kalian bisa menyimak di ayat Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa betapa Allah itu sungguh-sungguh sangat mengasihi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mau melihat bagaimana kasih Allah itu dinyatakan lewat karya Allah di dalam pribadi Yesus, dia harus mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia, menebus kita orang-orang yang berdosa, supaya kita ini diselamatkan, mendapatkan hidup kekal bersama Bapa di surga. Nah, hari ini kita akan kupas satu ayat ini. Apa sih yang menyatakan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas? Ya, apa sih sebenarnya maksud ini, ayat ini berkenaan tentang kasih Allah itu? Nah, kembali sebelumnya kita akan lihat kembali kisah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka dulunya, pada saat mereka sebelum jatuh di dalam dosa, mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan kehidupan pada waktu itu adalah kehidupan yang penuh dengan damai. Nah, tetapi pada saat manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, mereka melakukan pemberontakan kepada Allah, semuanya berubah. Nah, akibat konsekuensi dari dosa itu membawa malapetaka bagi manusia. Bagaimana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden oleh Allah. Dan setelah mereka diusir dari Taman Eden, manusia itu kehidupannya tidak semakin baik, tetapi semakin buruk, yaitu penderitaan. Makanya pada saat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami yang namanya terputus hubungan dengan Allah, atau yang disebut sebagai mati rohani. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama apa sih makna ayat ini buat kita orang-orang percaya. Yang pertama, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-8. Kalian bisa lihat di ayat sebelumnya ya. Ayat 8 di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Makna pertama dari ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 ini, yang pertama adalah Allah itu kasih. Jadi ini berbicara tentang kepribadian Allah. Bagaimana sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia, salah satunya adalah kasih. Nah, kalau kita menyadari, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudah seharusnya kita juga mencerminkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Sifat Allah yang diberikan kepada manusia, salah satunya adalah kasih, itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sudahkah selama ini, selama kita mengikut Tuhan, sudahkah kasih itu kita nyatakan kepada orang lain, kepada sesama kita? Tidak hanya kepada saudara seiman, tetapi juga kepada orang di luar Tuhan, siapapun. Sudahkah kasih itu kita terapkan? Sudahkah kasih Allah itu kita pancarkan di dalam kehidupan kita? Nah, tanpa kasih ini, tidak mungkin manusia diselamatkan. Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia harus rela turun ke dalam dunia
untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, Allah tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Karena dosa itu merusak semua rencana Allah yang indah yang sudah Dia kerjakan dari awal kepada manusia. Nah, makanya Allah yang penuh dengan kasih ini, karena Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh sangat mengasihi manusia, Dia harus turun ke dalam dunia, meninggalkan segala kemuliaannya di surga. Ya, Allah lahir ke dalam dunia tujuannya cuma satu, bukan untuk jalan-jalan loh, tetapi Allah turun ke dalam dunia tujuannya untuk mati buat manusia yang berdosa. Nah, kalau Allah kita itu adalah Allah yang kasih, maka kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus melakukan kasih itu. Kita terapkan kasih itu, kita salurkan kasih itu kepada sesama kita, supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang kasih yang mereka miliki ini sudah mulai pudar. Contoh, mereka sudah nggak peduli dengan saudara seiman mereka. Mereka menutup mata. Mereka nggak mau tahu tentang kehidupan saudara seimannya. Bahkan orang lain mungkin bukan orang Kristen saja, mungkin ada orang lain yang membutuhkan, kita tutup mata. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kasih Allah itu? Menerapkan kasih Allah itu tidak harus memandang bulu. Semua orang harus kita berikan kasih itu. Karena Allah adalah kasih, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus hidup di dalam kasih. Makanya Tuhan bilang apa? Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi garam. Supaya kasih Allah yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak muda. Nah, sekarang generasi-generasi muda, hiduplah di dalam kasih. Kalau kita meneladani sifat Allah yaitu kasih itu, saya percaya hidup kita yang penuh dengan kasih, Tuhan akan memberkati kehidupan kita lebih dan lebih lagi. Makanya Tuhan menuntut kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan Allah oleh dosa, hiduplah di dalam kasih sebab Allah kita adalah kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian coba baca lagi di dalam ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan lagi ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi makna dari 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-9 ini bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua, di sana dikatakan bahwa kasih Allah itu tak terbatas. Makanya kasih Allah ini dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal. Tanpa kasih, Yesus tidak mungkin ada di dalam dunia ini. Yesus tidak mungkin turun ke dalam dunia ini. Tetapi karena kasihnya Allah yang tidak terbatas itu, Dia merelakan dirinya turun ke dalam dunia, menjadi rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tujuannya apa? Supaya kita itu diselamatkan. Supaya kita ini terbebas dari yang namanya kutuk dosa dan kutuk maut. Allah mau menyelamatkan seluruh umat manusia ini dengan kasih Allah yang tak terbatas. Mungkin kita sebagai manusia, kasih kita ini mungkin terbatas ya kepada orang lain mungkin. Ya kalau mungkin orang yang memusuhi kita mungkin kita malas mengasihi dia, malas saya berteman dengan dia. Dia sudah menyakiti saya sedemikian rupa, mana mau aku mau mengasihi dia. Nah, tetapi di sini kita mau belajar, kita mau meneladani tentang karakter Kristus, bagaimana Kristus ini memiliki kasih yang tidak terbatas. Ya, dikalah orang-orang yang menyakiti kita, itu menyakiti kita berkali-kali mungkin, Tuhan bilang, tetaplah kita mengasihi. Amin. Tuhan ingin supaya kehidupan kita ini hidup di dalam kasih Allah, meneladani kasih Allah yang tidak terbatas itu. Berat, ya berat. Apalagi kalau orang yang memusuhi kita, menyakiti kita, untuk kita menerapkan kasih itu mungkin sulit buat kita. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu memampukan kita untuk kita mau belajar mengasihi tanpa syarat. Ya, jadi Allah itu kasihnya tak terbatas. Tidak dibatasi oleh ruang, waktu, atau apapun juga. Allah mengasihi tanpa batas. Sampai akhir hidupnya pun Dia relakan untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga kita
menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Nah, ayo anak-anak muda, belajarlah menerapkan kasih Allah itu terhadap siapapun. Saya nggak tahu di sini apa yang kau alami saat ini. Mungkin kau saat ini lagi kesal sama seseorang, mungkin kau saat ini lagi dijolimi sama seseorang, mungkin. Ayo kita mau belajar menerapkan kasih Allah itu yang tidak terbatas. Tetaplah kau mengasihi, tetaplah engkau mengampuni. Belajar seperti pribadi Yesus. Memang berat, tetapi itu harus kita lakukan. Karena kita adalah orang-orang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus. Makanya kita juga harus menerapkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Sampai kapanpun kasih Allah itu tidak terbatas. Yang ketiga, yang terakhir, kita kalau baca di ayat yang ke-10 ya, kalian bisa perhatikan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah memilih mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang ketiga, yang terakhir, kalau yang pertama tadi, makna dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9, makna yang pertama adalah Allah itu kasih. Yang kedua, kasih Allah itu tak terbatas. Dan yang ketiga, yang terakhir, makna dari ayat ini adalah kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Mungkin manusia kasihnya berubah-ubah. Makanya ada orang bilang, kamu itu esok tempe sore deli. Mudah berubah. Ya, mungkin hari ini kita berjanji, besok aku mau datang ya. Ternyata enggak jadi. Nah, berubah kan? Gitu. Terus juga kalau kita mengasihi orang lain, mungkin kamu dulu memang baik, tetapi sekarang kamu jahat. Ya sudah, aku nggak mau mengasihi kamu lebih lagi seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kadang kan kita mengalami situasi yang seperti ini. Ya kan, kepada siapa? Kasih kita mungkin bisa berubah. Mungkin kasih kita bisa dipengaruhi oleh situasi, kondisi, apapun itu. Tetapi ingatlah bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dengan cara Allah mengutus anaknya menjadi pendamaian sebagai rekonsiliasi, sebagai mediasi antara manusia dengan Allah yang pertama hubungannya rusak akibat dosa itu diperdamaikan lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga kasih Allah yang semula manusia sudah berbuat jahat, sudah berbuat dosa kepada Tuhan, tetapi kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kasih Allah itu tetap seperti semula, tidak pernah berubah. Biarpun manusia itu seringkali kasihnya berubah-ubah. Kadang kita ke gereja, kadang enggak. Kita bilang mengasihi Allah, tapi kita malas berdoa. Kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi kita malas baca firman Tuhan. Apakah seperti itu yang Tuhan mau? Enggak. Yang Tuhan mau, supaya kasih kita kepada Allah itu jangan sampai dipengaruhi oleh situasi, kondisi, apapun itu, pergumulan, tantangan, persoalan hidup. Janganlah hendaknya kasih kita itu berubah di hadapan Allah. Tetapi justru di dalam keadaan itu, belajar dari pribadi Yesus. Jangan pernah kasih kita berubah kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan teladan yang begitu luar biasa kepada kita umat manusia. Makanya kita juga sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, jangan pernah kasih kita berubah. Tetaplah kau mengasihi Allah. Tetaplah kau mencintai Tuhan lebih dari apapun. Sampai Tuhan memanggil hidup kita. Setia. Setia kepada Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama. 3 hal ini yang Kulusi bagikan kiranya bisa memberkati kita semuanya. Jadi kasih Allah yang begitu luar biasa ini, karena memang pada dasarnya Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah itu tidak terbatas. Tidak ada ujungnya. Bahkan sampai dia rela mati pun, dia tetap mengasihi manusia. Pada saat Yesus mati tergantung di atas kayu salib, satu perkataan dia, apa yang dia ucapkan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Allah itu tidak terbatas. Dan yang ketiga, kasih Allah itu di dalam kehidupan kita umat manusia itu tidak akan pernah berubah. Terkadang kita sering berubah, tetapi Allah tidak. Maka dari itu 3 hal ini, ingatlah bahwa Yesus ada ke dalam dunia, lahir, mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga
Itu menunjukkan bahwa begitu besarnya kasih Allah buat kita semuanya. Jadi jangan pernah kau takut. Jangan pernah kau takut ditolak. Jangan pernah kau takut merasa sendiri. Ingatlah bahwa kasih Allah itu akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami untuk kami boleh belajar melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang penuh kasih, di mana kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh belajar melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, youth H2 Ora Jawali. Tuhan memberkati mereka di dalam studi mereka, masa depan mereka, kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.